Lihat Al-Qur'annya, surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di sini kandungannya adalah dalam surah An-Nas itu ada penjelasan tentang musuh internal dari dalam. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berlindung dengan berapa sifat tadi? 3. Yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Pertama. Yang kedua, Malikin nas. Yang ketiga, Ilahin nas. Nah, 3. Ada apa ini gitu kan? Allah perintahkan untuk berlindung dengan 3 sifat Allah, tapi untuk 1 kejahatan. Kata para ulama, dalam surat An-Nas ini menunjukkan bahwa ada kejahatan yang sangat dahsyat yang melebihi dahsyatnya kejahatan yang terkandung di dalam surah Al-Falaq. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena 4 kejahatan, perhatikan, 4 kejahatan yang terkandung di dalam surat Al-Falaq itu tidak terus-menerus menyerang kita. Tidak. Kapan saja gitu kan? Enggak terus-menerus. Sementara kejahatan yang terkandung di dalam surah An-Nas ini tiap detik, ingat, tiap hari, tiap detik, tiap menit akan terus menyerang kita. Apa kejahatannya? 1. Min syarril waswasil khannas. Artinya apa? Dari kejahatan syaitan yang mewaswaskan dalam ini kita ya, yang tersembunyi, syaitan yang tersembunyi dalam diri kita. Jadi kata para ulama gini, Bapak Ibu sekalian, kejahatan syaitan yang tersembunyi dalam diri kita nih, ya, ada 2. Perhatikan, ada 2. Yang pertama adalah nafsu kita. Yang pertama, sekali lagi, nafsu itu yang tersembunyi ya. Makanya nafsu itu kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu akan selalu mengarahkan seorang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Rasulullah telah menjanjikan apa? Wasul silatis syayatin. Syaitan-syaitan itu akan dibelenggu, dirantai oleh Allah. Tapi kenapa masih banyak orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Tapi cuman gini, bedanya kalau di bulan Ramadan kemaksiatan lebih apa? Lebih sedikit dibandingkan di luar Ramadan. Kenapa? Karena kata para ulama seperti Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan bahwasanya syaitan itu di bulan Ramadan yang diikat oleh Allah, yang dibelenggu oleh Allah, itu syaitan yang dedengkotnya, yang kuat-kuat. Ya, kalau syaitan yang kelasnya kelas teri, yang baru belajar menggoda orang itu dibiarkan tuh sama Allah. Ini kata Ibnu Hajar, yang bermazhab Syafi'i. Masya Allah. Dan sebagian ulama lagi mengatakan syaitan yang tidak dibelenggu oleh Allah itulah syaitan yang berupa hawa nafsu kita ini loh. Makanya hawa nafsu tidak dibelenggu oleh Allah, tapi syaitan kita dibelenggu oleh Allah. Makanya kemaksiatan akan selalu kita lakukan walaupun di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada musuh kita yang paling besar dalam diri kita sendiri. Yaitu itulah namanya hawa nafsu. Ya. Makanya dalam satu kitab yang berjudul Zadul Ma'ad fi Zadi Khairil Ibad oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, jihad itu ada 4 kata beliau. Salah satunya yaitu jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nah, termasuk nih Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sedang berjihad melawan
hawa nafsu. Yang pertama, melawan hawa nafsu dari makan dan minum, yaitu apa? Puasa. Yang kedua, jihad melawan nafsu tidur. Apa sekarang? Menuntut ilmu. Berarti sekarang kita sedang berjihad. Insya Allah pahala kita sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau seandainya kata Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, seandainya di suatu negeri belum dibukakan pintu jihad yang sebenarnya, jihad dalam artian apa? Perang, maka jihad yang terbesar di negeri tersebut adalah jihad thalabul ilm. Jihad menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia sedang berjihad melawan hawa nafsu dalam dirinya. Nah, ini nafsu akan selalu mengarahkan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggal dunia. Makanya musuh dari dalam diri kita itu jauh lebih lebih dahsyat daripada musuh dari luar tadi. Masya Allah. Pertanyaan adalah bagaimana sikap kita untuk menghadapi, ini terakhir ya, sikap kita untuk menghadapi musuh dari luar dan musuh dari dalam. Semuanya silakan buka surat Al-A'raf. Ada penjelasan dari Allah. Al-A'raf apa Nahl ya? Sebentar. Al-A'raf kalau nggak salah. Sebentar ya. Mudah-mudahan nggak salah. Surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Ayat 199 dan 200. Surat Al-A'raf ayat berapa? 199 dan 200. 199 ini musuh eksternal. Yang kedua internal. Ya. Sudah ketemu? Sudah, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Di ayat 199 ini tata cara untuk menghadapi orang yang selalu berbuat kejahatan. Allah berfirman, khudil afwa. Yang pertama, jadilah pemaaf, maafkan dia. Kalau ada orang yang selalu gibahin kita, yang omongin kejelekan kita, maka yang terbaik apa? Maafkan. Masya Allah. Cakep tuh. Kalau ada orang yang santet kita, yang terbaik apa? Maafkan kita. Kalau seorang suami menyakiti hati istri, maka istri hendaknya memaafkan. Tapi susah Ustadz, sudah terlanjur sakitnya tuh di sini. Masya Allah, itu sulit banget itu. Tapi itu perintah Allah ibu-ibu, kalau mau mulia gitu loh. Yang kedua, wa'mur bil 'urfi. Nasihatin dia itu agar dia melakukan ketaatan, kebaikan. Nasihatin pelan-pelan. Kalau nggak mau juga, yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah, biarkan, cuekin saja, karena dia itu orang bodoh. Tips yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Yang ke-200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Dan apabila ada setan yang selalu mewaswaskan dalam diri kamu, yang selalu menggoda kamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Perintahnya apa? Berta'awuz, mengucapkan ta'awuz. Innahu sami'un alim, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika kita sedang sholat, pertanyaan saya,
Ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu di tempat majlis ta'lim ini yang sholatnya khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai salam? Kalau ada yang mengatakan saya Ustadz khusyuk, dusta dia itu. Ya, berarti saya juga nggak khusyuk, pasti nggak bisa gitu kan. Baru Allahu Akbar. Selalu ada pikiran kita, kayaknya tadi saya ada janjian gitu kan, masya Allah. Lagi-lagi sholat itu. Ya. Nah, kalau kita ada was-was seperti itu ketika sedang sholat, itu kan disuruh sama syaitan ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, apabila seorang muadzin mengumandangkan adzan, fafarras syaitan, maka syaitan itu akan lari kabur sambil mengeluarkan kentutnya sampai di ujung dunia, sampai dia tidak mendengarkan suara adzan. Ya. Ketika azan itu selesai, dia lari kabur, kembali lagi ke sini. Kembali lagi. Begitu muazin mengumandangkan iqamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha gitu kan, kabur lagi dia sampai di ujung dunia. Begitu selesai iqamat, dia datang lagi masuk ke soft makmum. Lalu setan akan berkata, "Udzkur kada wa kada, wahai hamba Allah, ingatlah ini, ingatlah utangmu, ingatlah ini, ingatlah itu." Masya Allah. Benar kan? Baru takbiratul ihram Allahu Akbar gitu. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah disuruh sama Rasulullah SAW untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat. 1 menit lagi ya. Ali bin Abi Thalib pernah disuruh sama Rasulullah SAW. Wahai Ali, kamu sholat 2 rakaat. Kalau kamu bisa khusyuk, saya akan berikan hadiah kepada kamu. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib sudah takbir Allahu Akbar. Rakaat pertama, khusyuk. Rakaat kedua, khusyuk. Pas lagi tasyahud, tiba-tiba terbenak dalam pikirannya, kira-kira apa yang dikasih sama Nabi nanti, masya Allah. Akhirnya salam, astagfirullah, assalamualaikum kata Ali bin Abi Thalib. Gimana Ali? Khusyuk enggak? Enggak, masya Allah. Itu Ali, apalagi kita. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tips yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama di ayat 199, yang kedua adalah ayat 200 dari surah Al-A'raf. Wallahu a'lam bishawab. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.